أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang paling agung adalah ketika seorang hamba punya orientasi, punya harapan agar hidupnya diridhai dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ridha kepada Allah atas takdir yang ditetapkan, atas pilihan yang diberikan, dan segala anugerah yang dia peroleh dalam kehidupan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ini adalah ucapan yang diucapkan oleh orang-orang yang beruntung ketika ia memproklamirkan raditu billah, aku ridha kepada Allah sebagai Tuhan, sebagai Al-Khaliq, sebagai Al-Ma'bud. Aku ridha kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang aku pandang, baik yang aku lihat ia adalah kebaikan, atau yang mungkin oleh nalar, oleh logika, oleh fikiran kita ia bukanlah merupakan kebaikan bagi kita. Ketika telah ditetapkan, maka aku ridha kepada Allah. Wabil islami dina, dan dia ridha bahwa Islam sebagai pegangan, sebagai pedoman. Wabi Muhammadin nabiyya, dan ridha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa makna kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala? Maknanya bahwa kita mencintai, kita menerima, kita menerjemahkan apa yang telah Allah berikan sebagai aturan untuk kita melangkah dalam kehidupan. Ada kalanya kita melihat sesuatu itu tidak baik bagi kita, tapi kemudian istislam, kemudian tawakal, kemudian menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah puncak daripada kebaikan yang kita peroleh. Kalau kita ridha kepada Allah, Allah ridha kepada kita, maka keridhaan Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah kebahagiaan, maknanya adalah keselamatan, maknanya adalah keberkahan dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, wa ridwanum minallahi akbar, bahwa keridhaan Allah itu adalah yang paling unggul, yang paling dahsyat, bukan keridhaan manusia, bukan keridhaan siapa-siapa. Tapi kalau Allah ridha kepada kita, maka tidak perlu ada yang kita khawatirkan. Dikatakan oleh pujangga Arab, ridhan nasi ghayatun la tudrak. Ridhanya manusia, apapun usaha yang kita lakukan, tidak pernah dan tidak mungkin kita peroleh.
Tidak mungkin semua orang senang kepada kita. Tidak mungkin semua orang suka kepada kita. Itu bukan hal yang harus kita pedulikan. Dan jangan sampai menjadi prioritas dalam pikiran kita. Tapi yang harus kita bayangkan, yang harus kita kerjakan, yang harus kita kejar, apakah yang saya lakukan hari ini Allah ridha kepada saya, Allah ridha terhadap posisi saya, Allah ridha terhadap pekerjaan saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ridwanun minallahi akbar." Bahwa keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang paling utama. Ada 4 tips ma'asyiral muslimin agar Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam paling tidak. Yang pertama, Allah ridha kepada hambanya yang bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Tidak menunda-nunda, tidak menyepelekan, apalagi tidak acuh tak acuh. Tapi bersegera. Qama ila salati mata sami'an nida. Bersegera melaksanakan perintah Allah, ibadah, salat ketika mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Bersegera dalam kebaikan, bermusabaqah, berlomba-lomba, selalu berada terdepan. Wa ana awwalul muslimin. Nabi Musa alaihi salam ketika ditanya sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'an, kenapa beliau Nabiullah Musa alaihi salam mendapatkan tempat terdepan dalam kebaikan? Kata beliau, "Wa ajiltu ilaika rabbi litarda." Aku lakukan ini ya Allah, aku terdepan dalam kebaikan agar engkau ridha kepadaku. Yang kedua, agar Allah ridha kepada kita adalah selalu menjadi orang yang jujur dalam apapun kesempatan dan keadaan. Wa qala Allah yawma yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Ketika Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah, pada hari nanti, hari kiamat, hari di mana ada situasi yang tidak selamat dari situasi yang dahsyat tersebut kecuali orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur perkataannya, jujur perbuatannya, jujur dalam berinteraksi. Qulil haq walau kana murran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah yang benar meskipun itu pahit, meskipun terkadang bukan maslahat untuk kita, meskipun terkadang secara hitungan-hitungan bahwa kita rugi, tapi kejujuran yahdi ilal bir. Kejujuran itu mengajak, menarik kita kepada kebaikan. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, agar Allah ridha kepada kita, senantiasa kita mengedepankan rasa khasyah kepada Allah. Merasa diawasi, merasa diperhatikan, dijaga, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatat setiap amalan-amalan kecil maupun besar. Satu perkataan yang mungkin telah kita lupakan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan setiap pekerjaan dan perbuatan. Semua tertulis, semua tercatat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-khasyah. Dalam surat Al-Bayyinah Allah katakan, "Dzalika jazaohum inda rabbihim," bahwa balasan mereka di sisi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, jannatin tajri min tahtihal anhar, sungai yang mengalir, sungai-sungai mata air, tajri min tahtil khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya. Zalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu, kata Allah, untuk mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tips agar Allah ridha kepada kita, agar kiranya kita mencari pintu-pintu keridhaan yang Allah titipkan melewati hamba-hambanya. Yang pertama, ketika Rasulullah ridha kepada kita dengan menjalankan sunnah-sunnahnya, syariatnya, membelanya, bangga menjadi umatnya, kita membusungkan dada dan kita bangga bahwa ini perintah, ini syariat,
aku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma sekedar ungkapan, bukan cuma sekedar quote, bukan cuma sekedar status, tapi kemudian dia lakukan, dia kerjakan, dan dia napaktilasi sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Kata Allah dalam surat Muhammad, Allah ridha kepada orang-orang yang beriman yang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, dan bangga terhadap perintahnya. Kemudian ridha dari yang Allah titipkan kepada manusia, ridha kepada orang tua kepada anaknya. Pintu surga, jalan pintas ketika orang tua, ibu ridha kepada anaknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain. Sebagaimana hadis riwayat At-Tabrani, keridhaan orang tua, keridhaan Allah kepada kita tergantung keridhaan orang tua kepada kita. Maka kita cari kasih sayangnya, kita cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dari bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka, rugi orang-orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya, kemudian tidak membuatnya berbakti kepadanya sehingga dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala karena keridhaan orang tuanya. Yang terakhir adalah bagaimana istri mendapatkan keridhaan suami. Ayyuma imra'atin, kata Nabi, tidak ada satupun wanita yang ridha suaminya, yang suaminya ridha kepadanya, kecuali dia berhak untuk masuk melalui pintu surga yang dia kehendaki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hanya ketika Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada hambanya, maka ini adalah puncak tujuan, puncak orientasi dan harapan agar kelak Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, kepada aktivitas kita. Allah senang terhadap apa yang kita lakukan. Ketika Allah ridha, maka keridhaan Allah Subhanahu wa taala menjadi asbab kebaikan-kebaikan kita fid dunya wal akhirah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita mulai dari 4 tips. Yang pertama, senantiasa terdepan dalam kebaikan. Sekecil apapun kebaikan, Allah tidak pernah menyia-nyiakan. Yang kedua, senantiasa jujur dalam setiap tindak tanduk dan perkataan perbuatan, apapun kondisi dan keadaan. Yang ketiga, kita melatih diri kita, hati kita untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala hingga timbul rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kata Allah bahwa sesungguhnya karena proses mempelajari, proses belajar untuk senantiasa merasa diawasi, kita bisa sampai kepada puncak rasa khasyah. Dan yang terakhir, kita mencari keridhaan Allah kepada orang-orang yang telah Allah titipkan keridhaannya ada padanya, pada kecintaan kita kepada Rasulullah dan pembelaan kita sallallahu alaihi wasallam terhadap orang tua kita yang menjadi surga bagi kita, dan kemudian seorang suami, seorang istri yang ridha, yang kemudian mencari keridhaan suaminya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita dan kita termasuk orang-orang yang ridha terhadap ketetapan, keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Innallah